adalah dinas pendidikan hanya sebagian bidang. Tentu Bapak Ibu sekalian, saya selaku pembantu dari Pak Camat, tentu masih banyak kami belajar dan masukan dari teman-teman seluruh kepala-kepala seksi, kasubag dan teman-teman staf masyarakat di Kecamatan Tandalili. Kemudian tentu kami perjalanan sampai ke Kecamatan Tandalili ini adalah berbagai yang dipikirkan oleh pemerintah kita dalam hal ini Pak Bupati, karena tentunya berharap bahwa salah satunya misalnya kecamatan kita ini untuk membantu beliau dalam hal bersama pemerintah Kabupaten Maros adalah yang pertama kita meningkatkan kedisiplinan, tentu hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok kita masing-masing tentu akan mendapatkan satu kendaraan. Tapi insya Allah saya pribadi tentu mohon masukan-masukan apa yang harus saya sebenarnya lakukan. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Sekjam Kecamatan Tandalili, yang saya hormati para kepala seksi dan kasubag lingkup kantor Kecamatan Tandalili, yang saya hormati yang mewakili dari Kelurahan Ibu Lurah, dan yang saya hormati seluruh peserta rapat koordinasi yang saya hormati dan saya banggakan. Saya hormati khusus kepada Ibu Umrah dan Ibu Nulia yang pernah juga bersama-sama kita di sini di Kecamatan Tandalili, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kembali untuk kebersamaan kita untuk saling silaturahmi di kantor Kecamatan Tandalili ini. Marilah bersama-sama muka di tempat ini dalam rangka suatu kegiatan bagaimana kebersamaan yang kita bangun di kantor Kecamatan Tandalili dan kelurahan ini untuk bersama-sama kita eratkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan sebagai tugas perbantuan dari Bapak Bupati untuk menjalankan program-program yang ada dari pemerintah kabupaten dengan kecamatan dan mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan kelurahan. Junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Hadirin Januari untuk merangkaikan juga untuk menjaga silaturahmi dan kemas sebagai kegiatan rapat koordinasi pada hari ini. Kegiatan rapat koordinasi ini yang kita lakukan ini tadi sudah sebagian dijelaskan oleh Pak Sekjam bagaimana terkait tugas dan fungsi kita sebagai seorang ASN menjalankan tugas dan fungsi kita untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan Tandalili ini. Bersama dan dukungan kita semua yang ada di lingkup Kecamatan Tandalili dan desa dan kelurahan. Ucapkan terima kasih kepada seluruh ASN, non-ASN, baik kantor kecamatan maupun kelurahan, provinsi, kemudian pusat, DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah, sampai pelaksanaan persiapan, sampai pelaksanaan hari, alhamdulillah bisa berjalan aman dan lancar. Kesempatan ini juga mungkin dalam menjalankan tugas di kantor Kecamatan Tandalili ini, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf jika dalam melaksanakan tugas ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita laksanakan karena kemarin juga terkait adanya mutasi, tentu ada saudara kita yang bergeser di Kecamatan Tandalili ini. Beliau sudah mengetahui lebih banyak terkait bagaimana di Kecamatan Tandalili ini terkait budaya, karakter, dan kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Tandalili. Beliau semua ini alhamdulillah sudah paham terkait masalah kondisi sosial budaya yang ada di wilayah Kecamatan Tandalili ini. Kasih pelayanan umum dan kasih pemberdayaan yang telah berpindah tugas, kami mengucapkan terima kasih Ibu Umrah dan Ibu Nolina yang kurang lebih 1 tahun lebih di wilayah Kecamatan Tandalili ini membersamai kita semua. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas ke depan ada beberapa agenda yang
kita laksanakan di Kecamatan Tandalili. Tadi saya sudah sampaikan terkait pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden presiden, sehingga nanti kami berharap kembali kerjasamanya sehingga pelaksanaan pilkada yang ada di wilayah Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros ini tetap bisa berjalan aman dan lancar. Dengan kedewasaan berpolitiknya, alhamdulillah bisa berjalan aman dan lancar dari 7 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kecamatan Tandalili ini. Kemudian agenda-agenda lain yang kita akan laksanakan ke depan yang lebih dekat lagi ini terkait penilaian lomba PKK yang ada di desa Todok Mulia. Ini berbeda dengan lomba-lomba kemarin. Tahun lalu kemarin ada kelurahan yang ikut dengan desa, tapi di tahun 2024 ini hanya 1 desa, yaitu desa Todok Mulia. Tetapi item perlombaannya ini agak lebih banyak. Dan dulu tahun lalu itu tidak ke kantor camat, sekarang ada penilaian di kantor camat. Jadi saya mengharapkan nanti juga kebersihannya nanti di penilaian akhir bulan Mei. Pertama kemarin kita laksanakan sudah penanaman cabai, itu salah satu juga sebagai ikon dan menjadi kebun percontohan untuk kecamatan. Apalagi kita ketahui bahwa Kecamatan Tandalili ini, khususnya di Kelurahan Borong ini, adalah salah satu ikon yang kita tahu adalah penghasil cabai, khususnya yang ada di dusun di RW Pangia. Dan inilah yang kita kembangkan kemarin yang ada di depan kantor kita ini. Akan kerja bakti dan mendukung pelaksanaan persiapan perlombaan PKK ini juga setiap 3 tahun atau 4 tahun persiapkan lebih awal kegiatan-kegiatan ini. Ini ke depan kegiatan yang lebih awal kita laksanakan, insya Allah kita akan rencananya kita ada persiapan kegiatan-kegiatan. Jadi saya mengharapkan sekali dulu hadir ini untuk saya sampaikan. Ucapan permohonan maaf, barangkali demikian pula kami selaku staf mengucapkan permohonan yang sama karena masih suasana lebaran warisan. Betul yang disampaikan Bapak Camat, namun kita perlu ketahui dan pahami bahwa konsep naskah itu datangnya dari bawah, Pak, dari desa dan kelurahan sudah barang jadi dan kita sudah sampaikan. Namun itulah kehebatannya Pak Desa sekarang, setiap disampaikan pendapatnya yang jadi. Artinya kita sudah berupaya mengirimkan Pak Camat, tapi Pak Desanya belum mengikutinya, masih berdasarkan prinsipnya. Penandatanganan ataukah konsep yang sedikit ada kesalahan, biasa kita suruh kembalikan, tapi itulah kenapa justru terlalu ribet ini. Jadi seakan-akan kita diatur, Pak, atau namun itulah kendalanya kita. Iya. Dan saya kebetulan sudah ada yang menerapkan itu, yaitu Desa Purnakarya, dan itulah yang kita ambil sebarkan ke desa-desa lain, Pak. Namun sampai sekarang belum ada yang menerapkan itu. Rangka waktu lagi nih Pak Camat untuk diterapkan itu. Ya maaf ini terantibu, saya sedikit memberikan solusi atau usul bahwa sebenarnya kalau kita mau aman, kita fungsikan saja pintu gerbang yang ada di depan, karena ada pintunya itu pagar. Maksudnya kalau hari libur khususnya kita tutup saja supaya tidak terlalu leluasa anak muda atau yang lain-lainnya untuk keluar masuk. Karena terasa setiap habis libur, Sabtu, Minggu, dan Seninnya itu mulai salah satunya teman kita, barangkali Pak Sabang, apa yang ditinggalkan ini yang hari libur ini Sabtu Minggu. Jadi itulah barangkali untuk mengatasi itu Pak, kita fungsikan itu pintu pagar karena sebenarnya ada tinggal didorong. Sangat beda itu kalau terbuka lebar dengan
dikasih halangan sedikit penghalang. Itu surat sudah lewat waktunya Pak, baru sampai ke misalnya ke kasih-kasihan lain sebagai teknis. Ini kendalanya kita, karena terkadang itu surat sedangkan dicari biasa hilang Pak. Jadi ini perlu yang kita administrasinya yang perlu kita benahi, termasuk kita fungsikan ruangan kita sendiri Pak di pelayanan. Untuk menghargai waktu, saya langsung sayang pada tugas-tugas daripada Kasih Timur. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Camat kita bahwa terkait keamanan di lingkungan di sekitar kantor ini bukan mungkin dan memang tugas Perhutlan Timur. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Kasih pemerintahan bahwa penggunaan pintu masuk keluar itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya remaja yang masuk. Yang monopoli masuk di sini bukan orang tua, remaja, anak sekolah. Ini susah kita antisipasi juga. Kemudian terkait personil yang kami terus sebagai manusia biasa yang punya juga hati nurani bahwa anggota saya di dalam malam itu terkadang melakukan sip karena ada tanggung jawab lain untuk kewenangan yang harus dia penuhi. Itu salah satu juga faktor. Kemudian juga banyak hal yang terkait termasuk dari narkoba. Anggota kami yang ada di yang jaga di sini sepertinya itu cenderung tanggung jawabnya mampu untuk menegur mereka. Mereka itu sepertinya di kantor camat ini hanya dititip saja. Yang namanya dititip itu ya tidak jelas. Walaupun tanggung jawab sebenarnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di kantor kecamatan ini. Selanjutnya, kenapa terjadi hal yang seperti bulan lalu ada beberapa anak di sini yang terjerat hukum narkoba? Itu sebenarnya saya mau pertanyakan Pak, ini peruntukan YT ini apakah untuk masyarakat atau untuk kantor ini? Iya. Karena penyebab banyaknya kejadian atau hal-hal yang kita tidak inginkan termasuk sampai berserakan ketika pagi, salah satunya yang YT yang ada di sini. Mereka ini kita tidak tahu dari mana. Mungkin ada saja dari luar Kecamatan Tandang karena ada YT gratis di sini, dan keberadaan mereka kita tidak tahu apa tujuannya mereka masuk di sini. Seperti yang terjadi. Di sini tentu saya belajar sama staf saya Pak Haji Kamal sebagai orang lama dan memegang arsip. Saya rasa hubungan baik dengan kepala desa, saya rasa bisa kita bangun dengan keterbukaan. Jadi apa kendala di mana saya hadapi adalah sesuatu ada yang tersembunyi. Sebenarnya fungsi kita di kecamatan hanya selaku kontrol pengawasan, memastikan bahwa program itu berjalan. Ya, tapi tentu kan harus ada interview kepada mereka karena dia ada yang memastikan dan mengetahui lapangan. Kita hanya administrasi. Saya kira begitu Pak Camat tentang saran saya ke depan, sebagaimana yang kita garis bawahi tadi, nanti kita secara intern di ruangan Bapak untuk apa langkah-langkah yang harus saya tempuh. Kami kepala seksi adalah jabatan teknis, manakala kami diminta kami komentar, tapi itu pun sesuai dengan perintah. Jadi untuk menegakkan semua itu harus didukung oleh staf saya. Sebab kalau cuma saya mau, staf saya yang harus kerjain semua itu, dia tidak mau, susah berjalan itu. Karena kita hanya memeriksa administrasi. Ada kesepakatan antara desa dengan kami sebagai kasih pemerintahan hari ini adalah apa SOP, apa kriteria untuk pencairan, dan yang mana bisa dan mana tidak. Tentu harus didukung dari pemerintah kabupaten dalam
sebagai kontrol dan penanggung semua kegiatan di kecamatan. Jadi intinya begini, pemerintah siap mendukung program bupati dan perpanjangan tangan bupati adalah camat selama kami diperintah dan dimintai pendapat. Tapi bukan berarti pendapat saya harus saya paksakan kepada Pak Camat. Pak Camat adalah harus mempunyai lidah untuk menganalisa itu. Ini sekedar hanya masukan Pak Camat, karena untuk mengkoordinasikan saya belum bisa mengkoordinasikan apa-apa. Ya, saya rasa demikian singkat. Terima kasih Pak Camat atas kesempatannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masyarakat kegiatan rakor saya menyampaikan bahwa inilah mungkin salah satu bukti bahwa kita tidak disiplin, karena contohnya pada hari ini kita rapat masih keluar anak-anak. Ya, saya mohon sedikit staf untuk tenang dulu, kita menyimak semua apa yang kita bicarakan pada hari ini, karena hanya kegiatan satu kali dalam 3 bulan. Jadi saya mengharapkan yang keluar itu tadi harus masuk supaya kita tahu bagaimana terus dan fungsi kita. Jadi belajarlah mungkin disiplin, karena saya rasa selama saya di sini mungkin saya terlalu bijak lah mungkin bagaimana tentang keseharian kita di sini, karena tugas sudah masing-masing kita di kantor juga mungkin ada tugas tambahan yang ada kita di luar. Jadi saya mengharapkan nanti kedisiplinan dan kebersamaan kita dan saling memahami tugas kita yang ada di kantor ini. Langsung mungkin saya menyampaikan dari 3 masukan dari Kepala Seksi tadi, kasih pemerintahan, mungkin nanti juga perlu barangkali Pak Yusman mengkoordinasikan yang di desa siapa yang membuat selama ini. Tentu bukan Pak Desa yang buat itu, mengetik terkait masalah keterangan warisan, tentu ada stafnya, jadi kita koordinasikan masuk ke stafnya yang buat itu, koordinasikan terkait masalah yang tadi yang kita buat itu. Kemudian terkait masalah penutupan pakan ketika mungkin ada Sabtu dan hari Minggu, ini perlu kita bicarakan kembali, karena mungkin kita harus perlu bicarakan dengan masyarakat kita, karena ini ada masjid. Nah, ini juga kita perlu pikirkan ke depan bagaimana baiknya. Dan terkait ini juga penyampaian dari kasih Trans-Timur terkait masalah peruntukannya. Ini juga perlu kita pikirkan, apakah nanti kita batasi sampai jam 12 malam. Kalau bisa wilayah itu kita matikan sampai jam 12 malam untuk mengganti paspor ini tadi. Jam 12 malam ganti hari besok. Dapatnya kalau matikan saja sampai jam 12 malam, karena kalau sudah jam 12 malam masih ada anak berkeliaran gini, mungkin lain lagi anunya. Ya, saya takutkan nanti ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang dari luar, kalau mungkin anak di sini tidak apa-apa, tapi kalau dia sudah bawa dari luar, sudah bawa minum atau bagaimana, mungkin pakai lemnya, mengisap, mungkin kita takutkan. Jadi mungkin nanti kita evaluasi barangkali Pak Kasih Tibo, atau kita bagaimana teknisnya nanti penggunaannya maksimal sampai jam 12 malam. Dan nanti kita pikirkan mungkin di bagaimana kira-kira Pak mau bisa ya sampai jam 10 malam, dan teknisnya kan nanti kita pikirkan. Kemudian juga tadi Pak Kasih terkait masalah peminjaman seperti kursi yang ada di kantor. Nggak ada